Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia, selamat datang di channel Om Yania, tempat kita bersama-sama belajar dan mengingat Allah. Semoga apa yang kita bahas hari ini membawa berkah dan manfaat. Bayangkan sebuah hutan lebat di Sumatera Utara. Udara segar, dedaunan basah, dan suara alam yang hidup. Tapi hari ini sunyi, bukan karena malam, tapi karena ada yang hilang, ada yang takut, ada yang pergi. Seekor gajah berdiri di tepi hutan. Ia melihat ke arah pohon-pohon yang dulu rindang, kini tumbang. Ia bergumam, "Bukan saya yang rusak hutan ini, aku hanya mencari makan, seperti yang dilakukan sejak nenek moyangku. Tapi kini jalanku diaspal, rumahku jadi lahan sawit. Aku hanya ingin hidup, tapi kini dikejar." Burung rangkok pun bicara dari atas dahan yang rapuh. "Bukan saya yang bawa bencana, tapi pohon-pohon tempat bersarang ditebang. Udara panas, air surut, tapi kenapa yang bersuara justru kami, bukan yang menebang?" Tiga kata sederhana, tapi menyimpan tangis yang dalam dari para penghuni hutan Sumatera Utara. Lalu bagaimana Islam memandang semua ini? Dalam Islam, Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 56, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Bumi ini sudah diciptakan dengan seimbang. Hutan, sungai, hewan, manusia, semua punya peran, semua punya hak. Tapi ketika manusia serakah, menebang tanpa kendali, membakar tanpa pikir panjang, mengejar keuntungan dunia semata, siapa yang paling dulu menderita? Tapi gajah, harimau, burung, dan ribuan makhluk lainnya yang tak punya suara untuk membela diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membunuh seekor burung tanpa alasan yang benar, maka burung itu akan mengadu kepada Allah di hari kiamat." Hadis riwayat An-Nasa. Bayangkan, bukan hanya membunuh, tapi menghancurkan habitatnya. Apa jawaban kita nanti? Islam mengajarkan rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruh alam, bukan hanya manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW memberi minum seekor anjing yang kehausan, dan karena itu diampuni dosanya. Lalu bagaimana dengan mereka yang membuat ribuan hewan kehilangan tempat tinggal? Kini mereka masih bersuara, "Kami tak butuh kasihan, kami butuh keadilan." Harimau berkata, "Kami tak ingin dipelihara, kami ingin bebas di hutan kami sendiri." Dan burung rangkok pun berkata, "Kami tak ingin dibingkai di kandang, kami ingin langit dan pohon-pohon kami kembali." Sebagian dari kita mungkin berkata, "Bukan saya yang menebang pohon itu," atau "Bukan saya yang membakar hutan." Tapi dalam Islam, diam ketika mampu mencegah adalah tanda lemah iman. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tak mampu dengan lisan, jika tak mampu dengan hati, dan itu selemah-lemahnya iman."
Hadis riwayat Muslim. Kebijakan baik menanam pohon, tidak membeli hasil perusahaan alam. Kecil mungkin, tapi lebih baik daripada diam. Mereka tak bisa berkata banyak, tapi kita bisa. Kita bisa menjadi suatu untuk mereka. Kita bisa menjadi pelindung, bukan perusak. Karena kita, mereka bilang, bukan saya. Kita harus berani bertanya, kalau bukan kamu, lalu siapa? Dan jika jawabannya adalah manusia, maka sudah waktunya kita berubah. Demikianlah para sahabat Om Yani. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.